Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Walaupun kita belajar dengan menggunakan online, tapi Ibu harap kalian tidak mengurangi semangat dalam belajar ya. Hari ini kita mulai pembelajaran akidah akhlak, dan materi yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai tentang beriman kepada kitab Allah. Marilah anak-anak kita ulas mengenai beriman kepada kitab Allah. Beriman asal kata dari imada, iman. Iman artinya adalah percaya menurut bahasa, sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Kemudian sekarang istilah kitab. Nah, pengertian kitab ini menurut bahasa adalah artinya yang ditulis, sedangkan menurut istilah kitab adalah lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Selain istilah kitab, ada juga istilah suhuf. Suhuf menurut bahasa adalah mempunyai arti lembaran yang bertulis. Sedangkan suhuf menurut istilah adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulnya, tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada umatnya. Dan sudah diulas mengenai pengertian beriman dan juga kitab. Sekarang pengertian beriman kepada kitab Allah, yaitu mempercayai dan meyakini dan mengakui dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya agar dijadikan sebagai pedoman hidup, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Kholiknya, dengan sesama manusia, maupun dengan alam lingkungan. Nah, anak-anak, kitab ini mempunyai peranan penting di dalam kehidupan manusia. Sampai sejauh mana sih pentingnya kitab di dalam kehidupan manusia? Ini diibaratkan seperti kita sedang mengadakan perjalanan berlayar. Nah, ketika kita akan melakukan perjalanan berlayar, maka kita perlu ada yang harus disiapkan. Perlu adanya buku petunjuk atau pedoman yang harus dipersiapkan untuk selama di dalam perjalanan, agar perlayaran ini sesuai kepada tempat yang kita tuju. Apa yang kita butuhkan itu seperti peta dan juga kompas. Nah, peta dan kompas ini adalah petunjuk atau pedoman kita ketika kita mengadakan perjalanan berlayar. Nah, jadi kompas tadi ini adalah sebagai pedoman atau penunjuk arah agar kita bisa berlabuh dengan selamat sesuai kepada tujuan yang kita harapkan, yang kita tuju. Nah, begitu pula kita di dalam kehidupan kita juga perlu pedoman atau petunjuk di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, agar
kita melangkah secara baik dan benar, tidak kehilangan arah dalam menjalani hidup ini, sehingga kita terjerumus ke dalam jurang kenistaan atau kesengsaraan. Jadi di dalam kehidupan maka kita penting adanya kitab, seperti pentingnya kita kompas dan peta ketika kita mengadakan perjalanan berlayar. Nah, ini juga sama, kita penting sekali adanya kitab di dalam kehidupan kita, yaitu sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan agar kita dapat melangkah secara baik dan benar. Beriman kepada kitab Allah hukumnya wajib, ya. Mengingkari salah satu kitab Allah sama artinya dengan mengingkari seluruh kitab-kitab Allah. Mengingkari salah satu kitab Allah itu artinya sama dengan kita mengingkari adanya Rasul, adanya malaikat, dan juga adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Pertama, yaitu dengan mengimani dan meyakini bahwa Allah itu telah memiliki beberapa kitab suci yang disampaikan kepada Rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup oleh umat manusia. Yang kedua, yaitu dengan menerima kebenaran ajaran yang ada di dalam kitab suci tersebut secara mutlak tanpa ada keraguan. Yang ketiga adalah dengan cara mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kitab suci yang diberikan kepada para rasul itu ada yang ada yang termasuk kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, dan juga kitab suci Al-Quran. Nah, di antara 4 kitab suci yang wajib kita yakini dan imani ini, ada perbedaan di dalam cara mengimani kepada kitab suci tersebut. Nah, kalau kita mengimani kitab suci sebelum Al-Quran, yaitu seperti kitab Zabur, Taurat, Injil, kita hanya cukup dengan meyakini kitab suci tersebut, tetapi tidak wajib mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab suci tersebut. Sedangkan kalau beriman kepada kitab suci Al-Quran, yaitu dapat dilakukan dengan cara apa? 1, meyakini keberadaan kitab suci itu sendiri, kitab suci Al-Quran. Yang kedua, dengan meyakini kebenaran petunjuk yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di awal Ibu sudah ulas mengenai apa itu kitab dan apa itu suhuf. Nah, sekarang apa sih perbedaan dan persamaannya kitab dan suhuf? Persamaan kitab dan suhuf, kalau 1, kitab dan suhuf itu sama-sama merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang menerima kitab dan suhuf itu sama-sama hanya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menerima kitab dan suhuf itu hanya Nabi dan Rasul. Kemudian, selain ada persamaan antara kitab suhuf, juga ada perbedaannya. Perbedaan kitab dan suhuf, pertama, kalau kitab itu lebih lengkap, lebih terperinci isinya daripada kitab suhuf.
Jadi kalau kitab itu lebih lengkap isinya, sedangkan suhuf itu tidak selengkap kitab suci. Yang kedua, kalau perbedaannya kitab dan suhuf, kalau kitab itu isinya disampaikan kepada umatnya, sedangkan kalau suhuf itu tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, kalau kitab itu sifatnya sudah dibukukan, sedangkan kalau suhuf itu belum dibukukan, masih bersifat lembaran-lembaran firman Allah. Nah, selanjutnya siapa nabi-nabi penerima kitab dan suhuf? Nabi-nabi penerima kitab seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwa kitab yang wajib kita yakini itu ada 4, yaitu 1 kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, sementara kalau suhuf, tidak semua para nabi itu menerima suhuf. Jadi hanya ada beberapa nabi yang menerima suhuf. Tuh, Nabi Adam 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Syed 50 suhuf. Jadi jumlahnya keseluruhan suhuf yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul adalah 110 suhuf. Selanjutnya adalah mengenai dalil adanya kitab dan suhuf. Dalil adanya kitab ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, sedangkan dalil yang berkaitan dengan suhuf adalah terdapat di dalam Quran surat Al-A'la ayat 18-19.